apalah arti ibadahku kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berteduh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat bertemu kembali pada kesempatan pagi hari ini. Tentu kita bersyukur karena pagi hari ini hari yang cerah, hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Kita masih bisa menghirup udara yang segar dan boleh beristirahat semalam dengan tetap di dalam kasih dan perlindungan dari Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan semua kegiatan dan aktivitas kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan, untuk menikmati anugerah Tuhan. Dan pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan tugas, kegiatan dan aktivitas kami pada hari ini, kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan dan menguatkan kehidupan kami sebagai orang-orang yang selalu dikasihi dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pagi ini siap untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu ayat dari bagian firman Tuhan akan saya bacakan. Dan pagi ini saya ambilkan dari Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 28. Ibrani pasal 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai orang tua dan juga kita yang mempunyai anak masih duduk di bangku sekolah dari SD, SMP, SMA, atau SMK, pasti pernah mendengar bahwa anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah itu ada sebuah kegiatan yang rutin yang namanya ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir tahun, dan ujian sekolah bagi yang sudah duduk di bangku atau tingkat akhir. Bagi anak-anak ini hal yang sudah rutin. Setiap tahun ajaran pasti akan melewati masa-masa di mana anak harus mengikuti ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir tahun, dan juga ujian sekolah. Anak pasti disuruh oleh gurunya. Anak pasti dengan kesadaran sendiri mempersiapkan diri bahwa saya akan mengikuti ulangan harian, akan mengikuti ujian sekolah. Bahkan orang tua juga ikut mengawasi ketika anak belajar, ikut memotivasi agar anak itu tetap semangat di dalam belajar. Dengan satu harapan, anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Sehingga orang tua pun puas mendapat buku rapor anak-anaknya dengan nilai yang baik. Dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Itulah ketika anak-anak kita mengikuti sebuah ulangan atau ujian sekolah. Bapak Ibu, ini hal-hal yang berkaitan dengan rutinitas, dengan kegiatan atau pekerjaan kita. Kita akan mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Demikian juga hal yang rutin kita ikuti, kita lakukan, apa yang namanya ibadah. Saya mengambil sebuah tema, beribadah dengan hormat dan takut. Beribadah dengan hormat dan takut. Tiap hari Minggu, jemaat Tuhan, orang-orang Kristen selalu diingatkan untuk datang, untuk ikut beribadah Minggu. Pertanyaannya adalah, apakah ibadah Minggu yang rutin ini dipersiapkan dengan baik? Apakah ibadah yang kita lakukan setiap hari Minggu itu betul-betul disiapkan dengan sungguh-sungguh? Agar apa, Bapak Ibu? Agar kita dapat mengikuti ibadah, memahami. Karena apa? Ibadah yang kita ikuti adalah panggilan dari Tuhan. Di mana di dalam ibadah itu Bapak Ibu dan saya, kita semua memenuhi undangan dari Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan dalam sebuah persekutuan secara pribadi maupun bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Apalagi saat ini belum semuanya bisa ikut ibadah tatap muka. 1 tahun kita mengikuti ibadah online. Kita beribadah di dalam rumah kita masing-masing. Saya percaya ketika beribadah di rumah tentu ada gangguan
yang membuat jemaat tidak fokus. Misalnya suasana dalam rumah, pekerjaan rumah, bahkan alat yang dipakai yang kadang-kadang mengalami gangguan. Sehingga ibadah kita kadang tidak fokus. Tantangannya untuk kita Bapak Ibu, bagaimana kita dapat beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan sikap hormat dan takut, karena kita membawa segenap tubuh dan jiwa beribadah kepada Tuhan. Kalau ibadah di gereja kita dipersiapkan dengan baik, datang ke gereja tidak terlambat, benar-benar dipersiapkan. Apakah ketika Pak Yu dan saya beribadah di rumah dipersiapkan juga dengan baik? Atau sekedar kita kadang-kadang bukan beribadah, tetapi melihat ibadah, sehingga bisa pindah ke channel-channel yang lainnya yang dianggap lebih bagus. Bacaan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mengingatkan dan mengajak kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Sikap yang benar. Kalau di gereja kita duduk 1 jam dengan sikap yang baik, ibadah di gereja tidak ada yang mau minum kopi yang sambil makan. Tetapi ketika kita beribadah di rumah, apakah suasana itu betul-betul disiapkan seperti kita hadiri di dalam gereja? Di meja itu betul-betul dipersiapkan. Tidak ada hal-hal yang mengganggu konsentrasi kita. Sehingga selama kurang lebih 1 jam bersama dengan seisi rumah tangga kita, bersama dengan keluarga, duduk bersama-sama, bukan hanya melihat, tetapi mengikuti ibadah, liturgi demi liturgi, kita ikuti dengan baik sampai selesai. Ibadah yang kita lakukan adalah panggilan dari Tuhan yang Maha Kudus. Ibadah adalah respon kita terhadap anugerah Tuhan. Kita telah menerima anugerah Tuhan, kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, yang tidak mungkin digantikan. Ketika kita tetap percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Untuk beribadah dengan sikap yang layak, penuh hormat dan rasa syukur, baik di rumah, di gereja, maupun secara pribadi, ini perlu dipersiapkan dengan baik. Tidak boleh asal-asalan ketika kita menghadap Tuhan. Lah ini toh di rumah, jangan. Ibadah dimanapun saja, itu kita merespon undangan dari Tuhan. Masih dalam suasana pandemi COVID-19, kita perlu merenungkan betapa berharganya kesempatan kita untuk bisa beribadah dengan Tuhan. Betapa berharganya waktu yang diberikan Tuhan untuk kita mengikuti ibadah yang ada di gereja atau ibadah di rumah tangga kita. Ibadah adalah undangan istimewa dari Tuhan. Bapak Ibu kita semuanya adalah orang-orang yang terpilih, yang terpanggil untuk hadir dalam setiap ibadah yang diadakan oleh gereja, oleh jemaat Tuhan. Ketika kita
rajin beribadah, mempersiapkan ibadah dengan baik, maka kita akan memahami firman Tuhan yang disampaikan, yang diberikan untuk kita semuanya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, persiapkan setiap kali kita mengikuti ibadah dengan baik, dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu dan saya kasih Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami diingatkan bahwa ibadah adalah undangan dari Tuhan, di mana kami harus mempersiapkan dengan baik. Mohon berkat Tuhan agar kami ketika mengikuti ibadah dimanapun berada, kami boleh sungguh-sungguh dan melihat ibadah yang terselenggara adalah karena anugerah dari Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mohon berkat Tuhan untuk kehidupan kami, kehidupan keluarga, kehidupan anak-anak kami, bahkan juga kehidupan jemaat Tuhan, dimanapun kami berada. Kami mohon berkat Tuhan untuk kegiatan dan aktivitas kami pada hari ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga setiap pekerjaan yang kami lakukan, setiap kegiatan yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya kasih karena Tuhan selalu memimpin, dari Bapak Presiden sampai pemimpin-pemimpin kami yang ada di bawah. Tuhan tolong sehingga di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami selalu ada damai dan sejahtera, hidup berdampingan, saling menghargai, saling melayani, dan juga saling membangun kehidupan bangsa negara kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon berkat Tuhan jikalau pada hari ini ada saudara kami yang sedang bergumul dengan kehidupannya, baik pergumulan karena sakit, pergumulan ekonomi, pergumulan masalah pekerjaan, maupun pergumulan masalah keluarga. Tuhan tolong mereka sehingga boleh menyelesaikan dengan baik, dengan tetap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon berkat Tuhan dan menyerahkan kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selamat pagi, selamat bekerja. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.